لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله. يا أيها الحافظون رحمكم الله صلوا صلاة العيد الفطر فإن نيته أصلي سنة العيد الفطر ركعتين مأموما لله تعالى صلوا رحمكم الله. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فإن الملائكة يستمعون الذكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معالي الدين يا رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله العزيز الغفور ذو الرحمة وجعلنا من زمرة موحد الله وأهل الجنة ولا نعبد إلا الله وحده وإياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم العيد من أعظم شعائر الله الجلال وعوض الله ما يحرمه من رمضان كالأكل والشرب اليوم حلال والذي يقول أحوال إلى أحسن الحلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بصفة الكمال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ظهرت به أنوار الجمال والدين الكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد عدو الشيطان وأبي جهل وعلى آله ذوي الفضل وصحبه الذين أكرمهم الله بالفضل والنور. Baterai penuh harap dicabut. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah
Idul Fitri ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah. Pertama kalinya kula berwasiat untuk diri kula pribadi dan untuk para jemaah yang hadir di Masjid Baitul Isti'an Habibul Ulum ugi dumateng yang engkang mendengarkan suara kula. Monggo sami-sami kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebab takwalah satu-satunya kunci kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada hari ini adalah hari Id, hari Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Maka umat Islam pada hari tersebut akan kembali pada fitrahnya, yaitu tanpa dosa, dimaafkan atas segala dosanya setelah menjalankan perintah Allah berupa puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sabda Nabi Mas'ud ani Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu qala idza shamu syahr ramadhana wa kharaju ila idihim yaqulu Allah ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ajrahu wa ibadil ladina shamu syahrahum wa kharaju ila idihim yatlubuna ujurahum. Ketika orang-orang muslim, orang-orang mukmin berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan dan mereka keluar untuk menghadiri hari Idul Fitri, maka Allah Ta'ala dawuh kepada para malaikatnya, hai malaikat, setiap orang-orang yang bekerja, maka orang-orang yang bekerja tersebut akan mencari upah dari apa yang dikerjakan. Begitupun hamba-hambaku, di mana mereka adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan mereka keluar untuk mendatangi Idul Fitri, maka mereka juga akan mencari upah-upah atas jerih payahnya, atas usahanya, atas ibadahnya di bulan Ramadan. Asyhadu anni qad ghafartu lahu. Maka saksikanlah wahai para malaikat bahwasanya saya, Allah, telah memaafkan terhadap segala dosa-dosa mereka. Maka penting sekali bagi kita umat muslim setelah menjalankan puasa 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, maka kita hadir untuk mengakhiri kegiatan puasa dengan kegiatan yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam penentuan awal bulan Hijriah itu ada 2 metode. Kebenaran pada tahun ini ada perbedaan pendapat, ada yang hari raya hari ini hari Jumat tanggal 20, ada yang hari raya Idul Fitri dilaksanakan besok. Ini tidak memandang golongan atau tidak memandang organisasi, tidak memandang apakah itu dari organisasi NU atau tidak memandang dari organisasi Muhammadiyah. Namun ini berdasarkan atas ijtihad. Masalah ini adalah masalah ijtihad, masalah usaha para alim ulama untuk menentukan awal bulan Hijriah, wabil khusus adalah tanggal 1 Syawal. Karena memang dalilnya adalah satu, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa innahum ma'alaikum faqbilu iddata 30 yawman. Rawahul Bukhari. Memang dalilnya satu, berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah, atau janganlah berpuasa ketika kamu melihat hilal. Fa'ihuma alaikum, ketika hilal itu tertutupi mendung, maka sempurnakanlah hitungan 30 hari. Hitungan apa? Hitungan di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Rawahul Bukhari. Dari sini ru'yah para ulama
itu ada perbedaan dalam penafsiran ruqyah. Ada yang menafsirkan ruqyah adalah dengan ruqyatul wujud, ruqyatul hilal, dengan secara memandang hilal secara langsung. Ada yang mengartikan hilal ketika sudah muncul, ketika sudah wujud, berapapun derajatnya yang lebih dari 0,1 derajat, maka dikatakan sudah masuk, itu adalah hilal ruqyah. Dari dua metode ini maka muncullah dua sudut pandang, yaitu cara satu ruqyatul hilal dengan melihat hilal secara langsung, di mana cara ini dibantu dengan metode hisab juga, namun metode hisab hakiki imkan ruqyah, yaitu perhitungan astronomis atau falakiyah dengan menggunakan ilmu falak, dengan didasarkan pada kemungkinan untuk melihat hilal secara jelas. Ada metode yang kedua, yaitu metode hisab hakiki wujudul hilal, dengan memperhitungkan secara astronomis atau falakiyah yang mengacu pada wujudnya hilal. Ini dari satu hadis yang sama, cuma beda pengertian, beda penafsiran dari para ulama. Nah, kalau kita melihat kondisi Makkah di zaman Kanjeng Nabi dulu, Timur Tengah itu merupakan daerah yang mudah untuk dilihat hilalnya sebab dikelilingi oleh padang pasir, sehingga tidak banyak di udara, tidak banyak kabut dan lainnya. Sedangkan beda dengan daerah tropis seperti Indonesia, negara kita, di mana negara kita adalah berbentuk kepulauan, di mana kepulauan itu banyak laut, sehingga dari penguapan air laut saja akan menjadikan mendung, akan menjadikan sebuah awan yang kemungkinan besar akan menutupi daripada matahari. Sehingga di sini ruqyatul hilal, ada yang mempraktekkan dengan ruqyatul hilal, ada yang tetap mempraktekkan dengan hisab hakiki, karena kesulitannya, tingkat kesulitan yang sangat untuk melihat hilal secara jelas atau kasat mata. Namun dari dua metode ini mana yang salah? Tidak ada yang salah. Apakah berarti hari ini tanggal 1 besok juga tanggal 1 benar semua? Pastinya tidak. Kalau hari ini yang benar berarti besok salah. Kalau hari ini yang salah berarti besok benar. Namun karena penetapan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan ijtihad, berdasarkan apa yang didapat dari Quran dan hadis, maka kesalahan dalam berijtihad itu akan tetap bernilai pahala 1. Namun kalau benar dalam berijtihad maka akan benar bernilai 2 atau lebih. Bahkan Jadul Ulum sendiri memiliki 1 ijtihad, yaitu apa? Yaitu ijtihad beliau Ramuki Hadirin Al-Hayratin Ibnu Jailani yang didapatkan atau ijazah dari guru beliau Kiai Haji Sa'di Badawi, seorang ahli hadis, seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama pada zamannya. Beliau adalah murid Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Napa sing dijelasakan oleh Kiai Haji Sa'di Badawi pada beliau Ramuki Hadirin, kalau ada 2 hari raya, maka pilihlah hari raya yang pertama. Kenapa? Untuk menghindari puasa pada hari yang diharamkan berpuasa, yaitu hari Id. Dengan mengambil dalil darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menolak bahaya dalam arti di sini adalah dosa juga termasuk bahaya, itu lebih diutamakan daripada menarik sebuah kemaslahatan. Inilah daripada hari dulu. Maka untuk hari raya hari ini atau hari besok ini tidak berdasarkan pada organisasi manapun, dan kedua-duanya adalah sama-sama menggunakan ilmiah. Dan orang yang menggunakan ilmu, maka salah pun akan tetap diganjar oleh Allah. Maka yang salah gimana? Yang salah adalah orang yang paling merasa benar. Orang yang merasa hari ini paling benar, besok salah, itu yang salah. Ataupun hari ini salah, besok yang benar, itu yang salah. Mereka yang saling menyalahkan, mereka yang saling
menganggap dirinya paling benar, itulah yang salah. Sebab apa? Kebenaran yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita bisa meyakinkan hari ini benar? Bodoh. Apa kita bisa meyakinkan besok benar? Bodoh. Yang pasti bisa menentukan benar atau tidaknya satu salah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita yakin dengan ijtihad kita mengikuti ramuki hadirin, maka menghindari dari kesalahan berpuasa di hari yang diharamkan dengan dalil dari mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, kita tetapkan hari ini sebagai hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, jangan jadikan perpecahan atau perbedaan pendapat ini sebuah perbedaan yang mendasar, sebuah perbedaan apalagi saling menyudutkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Jadikanlah perbedaan ini adalah sebuah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmatu. Ibu jawabnya Kanjeng Nabi, ikhtilafu ummati rahmatu. Perbedaan pendapat umatku adalah sebuah rahmat, sebuah kasih sayang Allah, di mana Allah memberikan akal kepada kita untuk berpikir, untuk berijtihad. Maka ketika orang-orang yang untuk berijtihad kok tidak berijtihad, itu pun malah sebuah dosa, sebuah salah, karena tidak mengindahkan akal yang diberikan oleh Allah. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Yang kedua, sebelum kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, maka ada suatu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan bagi orang yang menemui sebagian akhir dari bulan Ramadan dan sebagian awal dari bulan Syawal. Apa itu? Yaitu zakat fitri, zakat fitrah. Itu wajib bagi orang yang mempunyai kelebihan harta untuk makan pada hari ini. Kewajibannya adalah bagi mereka yang menemukan akhir bulan Ramadan dan bertemu dengan awal bulan Syawal. Kalau bertemu akhir Ramadan kok belum, kalau bertemu awal Syawal kok belum juga. Maka itu dua komponen. Namun diperbolehkan membayar zakat fitrah adalah dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Kalau kita bayar mulai dari tanggal 1 Ramadan itu pun sudah sah. Zakat fitrah itu sudah termasuk kita mengukur kewajiban. Kalau nanti ternyata di tengah-tengah Ramadan orangnya sudah meninggal, berarti kan nggak kewajiban, nggak masalah, karena kita bayar dari awal. Dan batas akhir daripada pembayaran zakat fitrah itu adalah ketika imam sudah naik di mimbar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Oleh karenanya kami mengharapkan ketika ada kejadian yang seperti ini lagi, 2 hari raya dalam 1 tahun, maka kita menggunakan datul mafasid muqaddamun ala jalbil masulih. Kami juga mengharapkan untuk membayar fitrah di malam hari raya pertama, walaupun nanti sholat idnya di hari yang kedua, nggak masalah. Yang penting kita mencari aman supaya kita tidak sampai tertinggal daripada pembayaran zakat fitrah, karena maksimal pembayaran zakat fitrah adalah setelah imam naik sholat Idul Fitri. Maka untuk menghindari agar zakat kita tetap dikatakan zakat, bukan sebuah sedekah, sebaiknya ketika ada 2 hari raya, pada malam hari yang pertama kita sudah membayar zakat fitrah. Adapun pelaksanaan sholat id, saya mau mendapat yang kedua, ini tidak masalah. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Kita nggak boleh saling menyalahkan, kita tetap jaga ukhuwah Islamnya supaya tidak terjadi perpecahan antar umat Islam. Kami juga mengharapkan bagi saudara-saudara kita atau bagi saya sendiri dan juga saudara-saudara kita yang melaksanakan Idul Fitri hari ini, hendaknya untuk menghormati mereka-mereka yang hari ini sedang melaksanakan puasa. Dengan cara apa? Dengan cara tidak makan secara bebas, walaupun kita sudah halal, walaupun kita sudah halal, tidak makan itu malah haram. Kalau berpuasa itu malah haram bagi kita, karena kita meyakini ini tanggal 1 Syawal. Namun untuk menghargai saudara-saudara kita yang masih meyakini besok tanggal 1, maka kita makan di rumah saja, jangan di luar.
Kalau besok baru kita bebas gimana? Ini agar terjadi toleransi, agar tidak terjadi saling benci, saling mengolok-olok dan lain sebagainya. Adapun yang sekarang kau sudah melaksanakan sholat id, besok punya sholat id lagi gimana? Silakan, tidak masalah. Beliau hadirin, pengalaman saya juga pernah pada waktu dulu ada 2 hari raya. Yang hari yang pertama beliau sholat dengan anak-anak pondok di pondok secara tertutup. Pada hari yang kedua beliau mengimami di masjid tasyarjud. Itu sah, nggak apa-apa. Lalu bagaimana hukumnya? Mau kemarin hari ini kita sudah sholat id, besok sholat id lagi gimana? Sholat id yang kedua minimal adalah sebuah sholat sunnah mutlak. Allah akan mengganjar itu dengan ganjaran sholat sunnah mutlak. Nggak ada salahnya. Oleh karenanya dari hari raya ini, semoga pertemuan kita, perjalanan kita dengan bulan Ramadan kemarin akan menjadikan kita lebih cinta kepada Islam, akan lebih menjadikan kita cinta kepada Muslim, akan lebih merendahkan diri kita. Sebagaimana ketika kita puasa, kita mau jalan pun nggak bisa tegak. Dalam artian apa? Kita lebih bisa bertawadhu. Kita jangan congkak, jangan sombong, jangan merasa paling benar. Sebab di atas langit masih ada langit. Sebab yang paling maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan lebih menyayangi kepada saudara-saudara Muslim kita, apapun itu organisasinya, apapun itu madhabnya, selama Pangeran Tunggal Allah, selama amil yang sama, selama nabinya kita Nabi Muhammad, kepercayaan kita sama, syahadat kita masih sama, berarti kita adalah sama-sama umat Islam. Innamal mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya setiap orang mukmin adalah saudara, maka perbaikilah hubungan dengan saudara-saudaramu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Semoga engkau sekalian adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan sempurna iman seseorang sampai orang tersebut mencintai terhadap saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Maka apa yang patut untuk kita mungkin adalah patut kepada orang lain. Namun apa yang tidak layak untuk kita jangan sampai kita berikan kepada orang lain. Ketika diri kita menolak, maka kita jangan sampai memberikan hal tersebut kepada orang lain. Maka dari pertemuan tersebut, dari menjalankan ayat-ayat Al-Quran ataupun menjalankan hadis Rasul, akan terciptalah sebuah ukhuwah Islamiyah, persatuan umat Islam, dan inilah yang akan menjadikan umat Islam menang di dunia, menang di akhirat. Ja'alani Allahu wa iyyakum minal a'idin al-faizin as-salimin al-maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Wa barakallahu min barakatin hadza yaum Eid al-Fitr. Wallahu ta'ala yaqulu wa yahdini tadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'an wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة جميع الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن واعملوا ما أمر الله به واجتنبوا ما ينهاكم الله به فقد فاز المتقون فيا أيها الإخوان الكرام رحمكم الله واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والمشركين والظالمين إنك على كل شيء قدير اللهم لا تجعلنا تحت أقدام المنافقين والظالمين ولا تجعلنا من زمرة الفاسقين والمشركين ولا من جمعيتهم وحزبهم واجعلنا من زمرة المؤمنين وجمعيتهم وجمعية الموحدين وحزب المتقين اللهم انصر في بلادنا وإماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وفرق قلوب الكافرين والمنافقين والمشركين وفرق جمعيتهم وزمرتهم وحزبهم بعنايتك ورحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تشكرون واستغفروه إن الله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته